Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dan juga indeks yang hari ini luar biasa indeks ya. 7.451 naik 1,45%. Dan transaksi hari ini ada di 14,6 triliun. Tutupannya ternyata di 7.469 naik 1,7%. Luar biasa, tapi lihat saham apa yang mendorong, nggak ada kan. Big Bang naik-naik tipis, mudah-mudahan besok Big Bang. Kalau saya lihat tadi gelagatnya Big Bang mau naik, cuman nggak tahu. Sepertinya ada masih jualan. Jadi BRI tadi tuh saya lihat mau tembus 3.840, kempes lagi, tembus kempes lagi. Ya, berarti ada jualan. Mudah-mudahan besok lancar ya. Jadi itu aja dulu untuk ISG. Sama masih arahnya 7.500 tapi bukan Big Bang yang dorong. Saham konglomerasi juga beberapa aja ya tadi. Nah, kita lihat aja besok ya untuk ISG. Ya, sekarang kita karena memang ISG itu bukan fundamental lagi ibaratnya ya. Kalau dia naik bisa jadi saham-saham fundamental melorot Big Bang. Jadi ISG itu bukan patokan lagi ya ibaratnya. Kita fokus ke saham-sahamnya aja. Kalau memang ada sahamnya potensi uptrend beli. Jangan melihat ISG turun kita ya sama. Saya masih juga beli Big Bang. Harapannya 1-2 minggu ini rebound minggu ini dan minggu depan. Karena sudah turun dalam. Jadi itu aja dulu untuk ya 1.500 minggu ini harusnya disentuh. Ya. Cuman 50 poin kan? Apa berapa tuh? 31 poin. Waduh, sangat mungkin. Itu aja dulu. Langsung saja ke saham pertama, Buka yang ditutup di 140 sama harga penutupan hari sebelumnya. Buka uptrend. Ya, bisa dikatakan uptrend minornya. Kenapa? Karena sudah menembus EMA 200. Tapi ya kejauhan kalau Bapak Ibu kasih. Ya, kalau mau kasih toleransi sampai 130 EMA 200 juga silakan. Tapi sebenarnya di bawah 135 tuh sudah tanda-tanda lemah. Tapi pakai aja bawah ya. Takutnya. Seperti ini pergerakannya. Ini kita tutup dulu. Kita tarik pinggir. Kita buat garis yang terbaru. Nah, bisa seperti ini nanti kan. Sama aja sih, sama aja. Ini pun sama ya. Cuman ya beda-beda tipis. Nah, ini bisa jadi pola yang pertahanan shoulder. Mudah-mudahan ya. Cuman kalau Bapak Ibu tahu bagaimana real marketnya Buka ini kan prospeknya nggak ada nih. Nggak tahu apa yang sentimennya tiba-tiba bisa naik. Kecuali nanti ada story, ada gebrakan baru, ada proyek baru ya. Bisnis baru mungkin. Tapi ya secara teknikal masih bagus. Bagus daripada Goto nih. Menurut secara teknikal ya. Buka. Apalagi kalau bisa tembus 150 uptrend, mengakhiri masa konsolidasi panjangnya nih. Kita nggak tahu ceritanya apa. Ini harus ada story-nya. Kalau dia mau tembus resisten neckline 150 tuh harus ada story-nya. Harus ada berita yang positif. Kalau secara teknikal aja kayaknya berat. Jadi kita tunggu aja momennya ya. Yang pastinya jangan jebol 130. Buka. Itu. Lanjut. Goto yang ditutup di harga 60 menguat 3,44%. Tapi Bapak Ibu lihat 60-nya malah di benteng 11 juta lot. Goto mudah-mudahan bangkit. Pokoknya ingat kalau Bapak Ibu pengen atau mau beli Goto 10% jebol buang. Targetnya 20%. Tuh risk rewardnya 1/2. Targetnya 70,72. Cut loss kalau ke 54 udah simple. Kita lihat aja Goto. Mudah-mudahan bangkit ya 1-2 hari ke depan. Goto. Itu aja dulu untuk Goto. Pokoknya di bawah 55 buang aja udah. Ini kan sideways, simple Bapak Ibu analisanya. Ini sideways. Kalau sampai minggu ini dan minggu depan nggak naik malah turun ke bawah itu lemah. Udah buang aja. Ya. Itu untuk Goto. Lanjut. EMTK yang ditutup dengan 610 menguat 0,82%. EMTK waduh udah uptrend ya, udah konfirmasi nggak double bottomnya nih, mudah-mudahan. Neckline selanjutnya kita pendek-pendek aja ya. Neckline selanjutnya itu 660. Resisten berarti itu ya. Nah itu. Jadi kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Harga berapapun bisa beli. Tapi gimana Bapak Ibu pertimbangannya kalau nggak sesuai harapan? Supportnya itu ada di 590. Atau toleransi aja ya. Agak bawah aja. Kita pakai 585. Nah itu silakan kalau Bapak Ibu tertarik. Ya kalau tanya saya nggak mau beli EMTK saat ini. Walaupun memang bisa aja potensi naik lebih tinggi. Tapi saya anggap saya ketinggalan. Terlalu jauh naiknya juga seperti lilin. Takutnya dia membentuk swing low-nya dalam banget.
Tiba-tiba swing low-nya di bawah 580 kan sampai 550. Waduh, pusing. Ya kalau cepat naiknya, kalau lambat, lama di bawah malah nggak naik-naik kan. Itu. Tapi kembali ke masing-masing ya, belum pasti turun. Kalau dilihat ini strong, apalagi koreksi 2 hari low volume. MACD mengarah ke atas membentuk golden cross. Harusnya sih masih ke atas. Yaitu kalau menurut saya pertimbangannya itu 585 harusnya dijaga supportnya. Ya, IMTK. Lanjut. SRTG yang ditutup DG 2020 menguat 2,27%. SRTG bagus juga, tapi sudah di resisten level psikologis 2000. Dan di grup Borneo Trader udah TP2, bahkan luber-luber dikasihnya sampai 2000 sampai 2000. Jadi saat ini ya wait and see. Swing trader nggak akan beli mereka di atas. Kenapa? Resikonya besar. Kenapa? Naiknya V-shape. Ya, mungkin swing trader yang belum punya itu akan beli. Siapa tahu dikasih koreksi di 1800 ini. Nah 1800-1850 nutup gap nih mungkin mereka mau beli. Kalau mereka habis barang. Kalau ditanya mereka beli nggak di atas, kecil kemungkinan kalau mau beli harga 2000. Terlalu beresiko kecuali ada yang mau main pendek. Misalnya dia cut loss-nya di bawah 1950. Bisa aja dia nekat beli. Tapi dia pakai cut loss. Nggak mungkin dia nahan sampai bawah. Menurut saya lah ya. Tapi ya kembali ke Bapak Ibu lah. Kalau nekat silakan. Ini sudah konfirmasi breakout nggak? Sudah konfirmasi breakout. Jadi kalau sampai ada koreksi panik selling itu malah kesempatan buy. Kalau dikasih. Turun 10% tuh bagus loh SRTG. Cuman kalau dikasih. Ya SRTG. Kalau pandangan saya ya harusnya dia nggak turun lagi di bawah. Harusnya ya. Tapi ini disclaimer. 1950. Ini kemungkinan besar sideways trend pendek di sini. Kita lihat ya 3 hari ke depan. 2 hari ya. Kamis, Jumat. Nah itu. Itu dulu untuk SRTG. Lanjut target selanjutnya SRTG kemana? Level psikologisnya lagi 2200. Ya. Ini arahnya kalau masih mampu SRTG. Lanjut. SCMA yang ditutup DG 183 menguat 1,1%. SMA. Nah SMA bagus nih. Cuman sama jauh dari support. Support kuatnya tuh EMA 200-nya 165. Nah, kalau ada koreksi-koreksi ke dekat 165 spek buy. Targetnya masih sama. Target saya sih 200 210 bisa sampai Agustus. 2 minggu ke depan kita targetkan. Ya, SMA. Naik 10% sangat mungkin 2 minggu ke depan. Tapi disclaimer ya, supportnya jauh 165. Silahkan atur masing-masing. Lanjut. WIRG yang ditutup DG 125 menguat 9,64%. WIRG bangkit dan breakout dan rally. Wah, luar biasa nih. Lanjut kemana nih kira-kira arahnya? Resisten kuatnya 140-150. Itu. Targetnya kapan? Kita targetkan sampai awal Agustus, 2 minggu ke depan. Tapi disclaimer ya. Wah, berarti jauh dong. Masih bisa 20% naiknya. Ya bisa. Cuman resikonya lebih besar. Ya target bisa dicapai, bisa enggak. Yang penting bagaimana kalau enggak sesuai harapan, itu kuncinya. Kita hapus gambar ulang aja. Ya, resistennya kita pakai 150. Neckline-nya ya harusnya EMA 200 nih, tetap 100. Ada support minor enggak? Kalau ditanya support minor, ada support minornya 115, 113. Ini support minor. Nah, silakan. Gimana aja Bapak Ibu handle sahamnya. Ya, kalau saya nggak akan beli. Karena ya saya anggap ketinggalan. Kecuali saya lihat untuk scalping. Kalau pas lihat. Ya, WRG. Itu aja untuk WRG. Target WRG harusnya ya. Kalau memang ISG bullish. 150 bisa 2 minggu ke depan kita targetkan. Mudah-mudahan disclaimer analisa kembali. Keputusan jual beli di tangan masing-masing. WIRG. Lanjut. GIA yang ditutup DG 70 terkoreksi 4%. Dia belum ya, karena dia belum tembus 80. Kita lihat lah. Minggu ini kalau bisa tembus 80 bagus. Cuman kan harus arah 1 kali, 1 hari baru bisa tembus tuh. Minggu depan lah kita targetkan ya. Kalau tembus 80 sih harusnya menarik ya. GIA. Target GIA kemana? Kalau tembus 80 target GIA 100. Biarpun dalam FCA. Itu.
Gia. Lanjut MPPA yang ditutup di harga 61 sama harga penutupan hari sebelumnya. MPPA masih sideways. Bagus nggak? Harusnya sih bagus. Supportnya Bapak Ibu pakai 55. Jebol itu buang. Targetnya ke berapa? 75. Target 75. 20% masih targetnya. Risknya berapa? 10%. Silahkan. Sama seperti Goto tuh. MPPA. Ya biasanya Goto naik, MPPA tuh rebound juga. Kita lihat besok MPPA ya. Mudah-mudahan bangkit. Lanjut MLPL yang ditutup di harga 110 menguat 1,85%. MLPL bagus. Potensi tembus nggak? Potensi resisten arahnya berapa? 115. Kalau tembus bangkit uptrend. Kemana 150? Jauh masih arahnya. Apalagi ini saham volatilitas ya. Kalau cuma naik 10-20% bahkan arah itu bisa. Jadi kalau cuma naik ke 150 tuh naik berapa persen? 30% berarti arah sekali. Waduh, sangat mungkin. Disclaimer ya, kita lihat besok MLPL. Lanjut. Bufin yang ditutup di harga 750 terkoreksi 2,59%. Bufin, aduh, jebol 800. Wait and see dulu ya. Ya kalau dilihat seperti ini ya memang bisa dikatakan supportnya 750 kan. Tapi dari 800 750 itu kan lumayan. Berapa persen tuh? 6%. Jadi gimana untuk Bufin? Ya kalau Bapak Ibu nekat bisa aja beli. Ya 750. Atau lihat besok. Kalau besok ada candle hijau atau Jumat candle hijau. Tutup di atas 750. Kalau mau spek buy bisa. Siapa tahu seminggu ke depannya dia sideways. Jadi ada mengarah ke 850. Kan lumayan. Risknya kecil tuh kalau mau stop loss di 735 aja. 2%, 2,5% buang aja. Tapi ada supportnya di 700 gimana? Ya silahkan kalau Bapak Ibu mau hot stop loss di bawah 700. Itu aja ya. Bupin kalau mau bagus harusnya besok atau lusa candlenya ada satu hijau. Kalau dua-duanya hijau bagus lagi untuk minggu depan ya. Lanjut di MMX yang ditutup di harga 384 menguat 1,04%. Di MMX masih sideways. Nah sideways seperti ini nih simple Bapak Ibu. Kalau dia jebol 370 buang udah. Berapa persen? Berarti cut lossnya 4% aja. Target kemana? 420. Target 420. Risk reward bisa hitung seperti ini. Ini saya perbesar biar Bapak Ibu lihat jelas. Ini kelihatan jelas kan? Tanggal berapa nih? Tanggal 21 Juli dia sempat jebol 370. Rejection. Naik lagi ya. Kalau sampai tutup di bawah 370 ya udah. Selesai. Menurut saya. Kalau pola seperti ini harusnya naik. Nih cut lossnya 366. 5% rewardnya 2 kali lipatnya 10%. Udah itu awal bangkit. Kalau dia tembus lagi 420. 500 bisa. Ya, momentumnya minggu depan kita lihat ya. Jangan sampai minggu ini jebol 370. Minggu depan ada potensi arah 420. Disclaimer analisa kembali. Yang terakhir film yang ditutup di harga 1590 menguat 4,2%. Film ada perlawanan, mudah-mudahan bangkit. Supportnya berapa? 1500. Jauh dari support ya, jauh. Targetnya kemana kalau jalan ya? Targetnya kalau jalan minimal berapa? 1800 2000. Minggu depan kita targetkan. Kalau memang jalan ya atau awal Agustus maksimal. Target berapa tadi? 1800 2000. Mudah-mudahan disclaimer analisa kembali. Itu cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta ada bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta catnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat. Semoga bisa terus cuan.